Jadi isi demonya ini kurang lebih mereka itu tidak senang dengan pemerintahan Donald Trump yang sekarang karena terlalu arogan ya. Jadi katanya Ya. seluruh dunia itu sekarang itu membenci Amerika dan mereka itu tidak senang guys Amerika dicap seperti itu. Nah, dari situ akhirnya rakyat Amerika mulai sadar ya. Lah, kita bayar pajak untuk kita, untuk pendidikan kita, untuk kesehatan kita, untuk anak-anak kita, tapi justru aliran pajak ini untuk Israel. Ini sesuatu hal yang sangat konyol sekali. Nah, ini yang bagian lawaknya ini guys ya. Pendemo membawa balon raksasa menyerupai Trump yang tampak sedang oke, buang air besar guys. No Kings. Nah, ini dia. Ya. Kacau nih. Ada yang pakai Pampers nih. Satu dua tes 1 2. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini. Nampaknya ya ada kejadian yang cukup viral dekat Mama Rika, geng, di mana ada sekitar 8 juta warga Mama Rika turun ke jalan ya serentak untuk melakukan demonstrasi kepada Donald Duck. Dan ini jadi bukti ya, bukti nyata kalau sistem negara mereka ternyata sedang dibajak paksa untuk kepentingan satu orang, yaitu Donald Duck. Oke guys, kita akan coba melihat bersama-sama guys ya, seperti apa kompilasi video-video rakyat Mama Rika ketika melakukan demo, geng ya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Oke, tajuk demo ini ya adalah demo No Kings, meledak di Amerika Serikat ya. 8 juta orang turun ke jalan untuk ya menolak Trump, geng ya, untuk menjadi presiden. Sepertinya dipaksa turun ini. Wih. Aksi No Kings digelar di berbagai kota Mama Rika ya. Oke. Ada di 3.300 lokasi. Ada yang pakai Pampers nih. Balon Trump pakai Pampers. Nah. Oke, di New York hingga Los Angeles, bahkan meluas ke Eropa. Oke, sempat terjadi ketegangan antara massa dan pendukung Trump. Oke. Ya. Aparat sudah menggunakan gas air mata, guys, ya. Ini yang lucu nih, guys, ya. Sangat lawak sekali nih Trump ya. Di dalam negara dia masih kacau balau, guys, ya. Sementara dia sangat sibuk sekali dengan Iran ya, dan saudara kita ini di Palestina, guys. Aduh. No Kings. Nah, ini dia ya. Kacau nih. Wah. Banyak juga guys yang turun ke jalan ya. Ya. Dan aksi demonstrasi ini disebut No Kings ya. Aksi protes terhadap Presiden Donald Duck. Menurut mereka ya, aksi No Kings ini protes yang digelar pada hari Ahad kemarin ya. Kenapa demonstrasi ini dilakukan? Karena ini adalah salah satu bentuk frustasi warga mereka terhadap kepemimpinan Trump ya. Jadi aksi ini berlangsung di 50 lokasi di negara bagian, mencakup kota-kota seperti New York, Los Angeles, Chicago ya, hingga komunitas kecil yang ada di Alaska, guys ya. Sampai mereka membawa spanduk dan
balon yang menyerupai Donald Duck, guys. Aduh. Oke, demo No Kings pecah di Amerika Serikat. Nah, kan. Sepertinya pada menyesal mereka memilih Trump, guys. Oke. Gubernur Minnesota pun orasi tentang perlawanan mereka ke Trump. Seharusnya gubernurnya juga begitu ya. Mereka bilang kita radikal, benar sekali. Di radikalisasi, belas kasih, demokrasi. Oke, di New York demonstran penuh lebih dari 10 blok di pusat kota Manhattan, ya. Oke. Wah. Aktor Robert De Niro sebut tak ada presiden sebelum Trump yang picu ancaman kebebasan dan keamanan. Nah, iya betul. Oke. Nah, ini yang bagian lawaknya ini, guys, ya. Pendemo membawa balon raksasa menyerupai Trump yang tampak sedang oke, buang air besar, guys. Ada pula sekelompok lansia yang membawa tulisan lawan tirani sampai singkirkan Trump. Oke, cukup berani ya rakyat Amerika, guys. Dan ya ini dia. Banyak juga, guys. Minneapolis, Philadelphia, ada Washington DC, Chicago, New York, San Diego sampai Boston. Wow. Biar betul, guys. Ini gelombang demonstrasi besar-besaran ini. Wah. Tengah kacau ternyata negara mereka, guys, ya. Dan saya juga mendengar informasi sejak mereka serang Iran akhirnya menutup Selat Hormuz, akhirnya harga minyak dunia jadi kacau balau, ya. Termasuk salah satunya adalah di Amerika, ya. Kalau tak silap ada 70-80% ya harga minyak tengah naik nih sekarang di Amerika, guys, ya. No Kings America Rise. Here in the US Capitol, this march is one of more than 3,000 events happening right across the country with millions of Americans taking a stand against the US president and the Trump administration. He's acting completely against our Constitution and our Congress and our rules. From coast to coast, there were demonstrations. Organisers of the No Kings event saying it's a rally against the authoritarian overreach of Donald Trump. Protesters holding signs demanding action on a range of issues, from releasing the Epstein files to abolishing ICE and withdrawing from the war in Iran. So many things that have been so shocking and upsetting in the last year and a half or so. I mean, since Trump took office again, I'm just appalled. Trump said he'd make America great again. Do you think that's happened? No, I think he's done the exact opposite. Among those in attendance, celebrities. Robert De Niro speaking in New York, and Bruce Springsteen performing at a flagship rally in Minnesota, a state that's been a flashpoint of the Trump administration's immigration crackdown. We'll take our stand. Ya, itulah, guys, ya. Ini berita resmi dari Nine News, ya, yang di Australia, dan memberitakan kejadian ini kemarin, guys, ya. Berita yang saya dapatkan, ya, sejumlah warga Amerika menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di sekitar kediaman atau rumah Donald Trump, ya, menyuarakan penolakan terhadap perang, terutama dengan Iran, guys, ya. Dan para pendemo ini berkumpul menuntut agar para pemimpin politik segera mengambil langkah damai untuk menghentikan kebijakan yang dinilai memperpanjang konflik global, ya. Nah, itu yang terjadi sekarang di Amerika, dan berita ini diposting, diupload 3 jam yang lalu, guys. Ya. Sebabnya satu orang nih, ya, Donald Duck ini, ya. Aduh, parah betul. Sudah saatnya turun memang, guys, Donald Duck deh, guys, ya. Nah, ini ya, setidaknya 8 juta orang di Amerika ikut serta dalam demonstrasi No Kings. Nah, itu dia. Banyak juga, guys, ya. Menurut penyelenggara, No Kings protes yang digelar pada Sabtu. Dan lagian, guys, kalau silap kan Donald Trump pernah menjadi presiden di waktu sebelumnya, kan, sebelum Joe Biden.
dia bisa jadi kembali rasa-rasanya, aduh, macam mana gitu guys ya. Trump lies ya kan, ini betul ini. Trump seorang pembohong ya, gara-gara dia para tentara ini akhirnya banyak juga yang mati kan guys. Nah. Wah. Oke. Itulah. Trump is a rapist racing. No kings. Ya. Democracy in danger, fight back. Oke. Ya, itulah guys ya, berita dari CNN Indonesia ya. Ini soalnya kenapa kalian pada milih dia kemarin, Itulah guys ya. Dan ya, ini presiden satu ini memang sangat kritikal sekali. Banyak sekali case-case yang dia dapatkan ya, selain file Epstein ya. Dan ini cukup parah sih Trump guys ya. Aduh, demonstrasinya unik nih Amerika nih. So, geng, ya, menurut kalian ya, komen-komen pendapat kalian boleh komen di ruang komentar guys ya. Dan kalau tak silap ya, salah satu alasan kenapa rakyat Amerika berdemonstrasi seperti ini minta turun Donald Duck ya dari kepresidenan ya, dikarenakan mereka cukup frustasi dan kecewa juga dengan Donald Trump ya, dikarenakan pajak yang mereka bayar seharusnya kembali untuk para rakyat Amerika guys ya, mungkin untuk kesehatan, untuk pendidikan guys ya. Tapi justru pajak-pajak itu malah disalurkan kepada Israel untuk kepentingan si Netanyahu, geng ya. Nah, dari situ akhirnya rakyat Amerika mulai sadar ya. Lah, kita bayar pajak untuk kita, untuk pendidikan kita, untuk kesehatan kita, untuk anak-anak kita, tapi justru aliran pajak ini untuk Israel. Ini sesuatu hal yang sangat konyol sekali. Itulah geng ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Uangnya untuk perang, tak ada uang buat orang miskin. Itu salah satu protes dalam demonstrasi besar No Kings yang dilakukan jutaan warga AS dalam beberapa hari terakhir. Mereka mengecam Presiden Donald Trump terkait kebijakan imigrasi, tarif, sampai operasi di Venezuela dan perang di Iran. Di Los Angeles, massa bahkan meneriaki polisi-polisi yang berjaga. Laporan Reuters menyebut lebih dari 3.200 demo dilakukan di seluruh 50 negara bagian. Itu termasuk di New York, Dallas, Philadelphia, sampai Washington. No Kings jadi salah satu demo terbesar di AS selama beberapa tahun belakangan. No Kings memprotes apa yang digambarkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ancaman terhadap demokrasi oleh pemerintah. Ya, sebenarnya kalau kita bisa melihat guys, Amerika ya sedang tidak baik-baik saja kan guys, ya kan? Kenapa harus ada perang? Kenapa tidak berdamai aja? Saling bantu di segala bidang ya. Rakyat pasti aman sentosa, terutama rakyat Amerika. Dan rakyat Amerika pun juga kecewa dengan Donald Duck ya. Kita bayar pajak tapi justru untuk Israel guys, kepentingan Israel. What the fuck ya kan? Aduh. Ini bukan demo biasa, ini ledakan. 28 Maret 2026, Amerika berubah jadi panggung kemarahan massal. Dari Grand Park sampai Ocean Beach, jutaan orang turun ke jalan, bukan buat piknik, tapi buat bilang satu kata, cukup. Ini bukan sekadar protes, ini reject the king days. Tuduhan telak, presiden mereka sendiri dianggap raja. Spanduk berkibar, people power in US, 7-8 juta orang. Ini bukan minoritas, ini kayak negara melawan dirinya sendiri. Di San Francisco, mereka bahkan bikin pesan raksasa pakai tubuh. Trump must go now. Dan Robert De Niro bilang, dia harus dihentikan sekarang. Karena kalau jutaan orang sudah turun, sudah teriak, dan sudah berhenti takut, ini bukan lagi protes, ini revolusi. Breaking news guys, sekarang di Amerika sedang ada demo besar-besaran dan mencakup 50 kota di Amerika guys. Dan katanya ini adalah demo terbesar sepanjang sejarah karena sudah mencakup 8-9 juta pendemo. Jadi isi demonya ini kurang lebih mereka itu tidak senang dengan pemerintahan Donald Trump yang sekarang karena terlalu arogan ya. Jadi katanya seluruh dunia itu sekarang itu membenci Amerika dan mereka itu tidak senang guys Amerika dicap seperti itu. Dan sebagian besar juga menuntut untuk menghentikan perang di Iran. Ya jadi ini sudah mulai merembet ya guys ke banyak
banyak hal. Jadi di sana itu kita tahu juga terkena inflasi guys. Jadi katanya bensin di sana itu juga mulai naik. Dan mereka tahu kalau seandainya ini diteruskan maka akan menjadi lebih parah guys ekonominya. Jadi demo ini sebenarnya akumulasi dari seluruh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Donald Trump. Ya kita tahu belakangan ini Donald Trump itu banyak sekali melakukan interview yang sangat-sangat kontroversial ya, sehingga membuat rakyat Amerika itu juga malu. Di situ kita lihat juga banyak sekali demonstran yang mengejek dan menyindir Donald Trump guys. Jadi ada badut-badut di situ, badut Donald Trump gitu. Ya kita lihat aja guys bagaimana kembangan demonya ya. Menurut gua sih bakal terjadi demo besar-besaran lagi kalau seandainya perang ini terus dilanjutkan, karena itu pasti akan berdampak ke ekonomi rakyat juga guys. Dan rakyat juga pasti nggak mau guys kalau negaranya tuh dicap sebagai pembuli ya. Jadi mereka juga malu terhadap seluruh dunia. Ya walaupun sebenarnya sepertinya Donald Trump juga cuek terhadap demo ini ya. Kalau gua ngelihat dari gelagatnya dan sikap dia, sepertinya demo ini hanya jadi angin lalu gitu. Tapi yang kita takutkan sebenarnya juga ini akan merembet juga ke berbagai negara guys, yang mana kalau misalnya ekonomi lumpuh maka rakyat itu biasanya suka cepat marah, dan biasanya itu mulai ada pemberontakan atau demo besar-besaran. Jadi kita tahu sekarang itu inflasi sudah mulai terlihat ya guys, dan kelangkaan energi sudah mulai terasa di berbagai negara. Ya, jadi kalau seandainya perang ini dilanjutkan maka arahnya itu akan ke sana guys. Masyarakat itu mulai jadi semakin sensitif ya. Ya mudah-mudahan di negara kita tidak sampai seperti itu guys, dan kita semua harus sama-sama bersatu ya. Nah, itulah dia guys ya, demonstrasi terbesar sepanjang di sejarah Mamarika guys. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sangat banyak sekali guys ya video-video tentang rakyat Mamarika meminta turun ya. Donald Trump minta turun. Nah, apalagi nih? Tuh kan. Turun ke jalan secara serentak. Ini bukan film. Ini bukan simulasi. Ini adalah salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat. Ribuan aksi protes pecah di lebih dari 3.000 kota dan wilayah, dari New York, Washington DC, hingga kota-kota kecil yang selama ini dikenal sebagai basis konservatif. Mereka membawa satu pesan yang sama: No Kings. Tidak ada raja di negara demokrasi. Gelombang kemarahan ini dipicu oleh kebijakan razia imigrasi besar-besaran, keterlibatan Amerika dalam konflik Iran 2026, hingga tuduhan bahwa Donald Trump bertindak terlalu otoriter dan melampaui batas kekuasaan presiden. Yang membuat dunia terkejut, aksi ini bukan hanya terjadi di kota besar, tapi juga menjalar ke wilayah-wilayah yang sebelumnya mendukung Trump. Banyak yang menyebut ini sebagai sinyal bahwa rakyat Amerika mulai takut demokrasi mereka berubah menjadi kekuasaan satu orang. Jika protes sebesar ini terus membesar, dunia mungkin sedang menyaksikan titik balik politik Amerika di tahun 2026. Menurut kalian, apakah ini bentuk perjuangan demokrasi atau justru awal perpecahan yang lebih besar? Kalau menurut pendapat kalian macam mana? Sekitar 8 juta warga turun ke jalan dalam ribuan aksi yang bertajuk No Kings, menolak kebijakan-kebijakan Donald Trump yang dianggap semakin otoriter guys ya. Semakin otoriter, semenang-menang ya, penguasa yang zolim. Dari kota besar hingga wilayah konservatif yang awalnya dulu membela Trump, akhirnya juga sudah tidak membela, tidak mendukung juga guys ya. Apakah ini titik balik politik Amerika? Kalau menurut kalian macam mana nih guys ya? Endingnya nanti, boleh komenlah di ruang komentar. So itulah berita yang saya ulas kali ini. Di negara dia tengah kacau ya guys. Sementara dia masih sibuk dengan bestie dia, Israel, untuk menumbangkan Palestina, untuk menumbangkan Iran juga ya. Dan kalau kita kilas balik guys, sebenarnya musuh Mamarika, apalagi sejak dipimpin oleh Trump, sangat banyak sekali ya kontroversi-kontroversi dilakukan oleh Mamarika ya. Venezuela, Presiden Maduro ya kan. Lalu di Rusia, China pun dia tidak tidak harmonis kan. Itulah sekarang dengan Iran ya. Dengan Iran pula begitu, gara-gara Trump pula dan Netanyahu ya, akhirnya dibloklah Selat Hormuz guys ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya Trump ini sebenarnya dia tengah ketar-ketir juga guys ya. Ditambah lagi dengan demonstrasi yang dilakukan oleh
rakyat Amerika itu sendiri guys. So menurut kalian macam mana? Boleh komen di ruang komentar ini guys ya. Tengah pening dia sekarang guys Trump ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton, dan menurut komentar kalian bagaimana geng? Boleh komen di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah geng ya. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.